Spider-Man versus Batman. Damn. Ya well, mungkin ini lebih tepatnya pensiunan Batman yang sekarang pindah profesi jadi The Vulture cuy. Canda ya, canda. Jadi film ini bercerita tentang Spider-Man yang akan bertarung melawan manusia burung. Dan selamat datang di Spider-Man Homecoming. Cerita dimulai di New York pasca ribut-ribut Avengers melawan Chitauri. Ada cowok yang namanya itu Adrian Toomes, yaitu tukang bersih-bersih reruntuhan cuy, yang nunjukin gambar keren buat anaknya soal Avengers yang sedang beraksi. Nah, si Toomes ini sama timnya lagi ngumbek-ngumbek bangkai Leviathan Chitauri buat ngumpulin teknologi aneh-aneh ini cuy. Ya biasalah buat dijadiin duit ya kan. Siapa tahu dapat besi lumayan kan. Haha. Tiba-tiba datang geng di Odyssey yang dipimpin sama Anne Mary Hawk, nyuruh si Toomes buat berhenti kerja dan ngambil semua temuan mereka. Si Tom pun langsung ngamuk ya, dan bahkan dia ini nonjok salah satu agennya karena ngejek cuy. Walaupun udah ngamuk ya, si Hawk ini tetap maksa si Toomes buat mundur setelah tahu kalau si Tony Stark yang ada di belakang di Odyssey. Si Toomes ngajak 3 anak buahnya Jackson Price, Hermes Kurtz, dan Phineas Mason buat tetap ngumpulin teknologi Chitauri. Meskipun mereka ini tahu resikonya itu gede. 8 tahun kemudian, Toomes dan gengnya makin brutal cuy. Mereka ini malah menjual senjata canggih yang dimodifikasi dari teknologi Chitauri ke pasar gelap. Si Toomes yang kini dikenal sebagai Vulture. Damn, ya dulu si babang ini dikenal sebagai Batman hitam kelam ya. Sekarang berubah menjadi hijau, menjadi manusia burung pemakan bangkai. What the fuck. Ya ini dulunya jadi hero, sekarang jadi villain ya. Oke lanjut. Si Toomes itu menggunakan setelan bersayap canggih yang menyerupai burung pemangsa. Dengan setelan itu, ia berusaha memindahkan sekantong inti kekuatan Chitauri yang sangat berbahaya. Peter Parker lagi asik ngevlog pas dia jalan-jalan ke Berlin bareng si Happy Hogan. Happy ngasih Peter setelan Spider-Man kece bikinan si Tony cuy. Yang tentunya bikin si Peter ini girang bukan main cuy. Damn, dapat suit baru coy. Yang dulunya suitnya itu kan jelek ya anjing, homemade gitu men. Sekarang udah di-upgrade jadi mantap. Dia terus ngerekam pas lagi ribut bareng Iron Man lawan Captain America dan gengnya di bandara. Lu pada tahu lah ya pas di event Civil War itu. Abis misinya kelar, si Tony nganterin si Peter pulang pakai limusin. 2 bulan kemudian, Peter masih menunggu kabar dari Happy Hogan sampai nge-spam soal misi baru. Tapi ya nggak ada kabar juga cuy. Sementara itu, dia balik dulu jadi siswa biasa di Midtown High School. Si Peter ini sempat janjian sama si Ned, sahabatnya, buat ngerakit Lego Death Star. Peter juga diam-diam naksir sama senior cantik ya, yang namanya itu adalah Liz Allen. Tapi sering dibikin kesel sama si anak tajir yang sok jago cuy. Ya lu pada tau lah ya, pembuli handal si Peter Parker, siapa lagi kalau bukan Flash Thompson. Cuman di sini bedanya si Flash ini kayak orang ini ya jing, what the hell? Apa ini? Peter tetap keliling kota sebagai Spider-Man buat ngebantu orang dan ngejar penjahat. Dia nyebut ini sebagai magang Stark. Anjir, magang di bawah perusahaan Tony Stark. Ya gitulah ya. Karena fokus ke itu, dia ini sampai keluar dari tim Decathlon akademik sekolahnya. Ya lu pada tahu lah ya kehidupan si Peter Parker sebagai Spider-Man dan kehidupannya di sekolah ya itu pasti kacau balau men. Mau di film manapun, mau di universe manapun, tetap aja anjir gak ada yang termanage ini orang ya. Emang autor komiknya itu tidak berharap si Peter ini hidup tenang gitu ya. Tapi oke lah lanjut. Suatu malam Spider-Man itu berantem sama 4 penjahat yang pakai topeng Avengers cuy. Damn. Mereka ini mencoba untuk merampok ATM pakai alat canggih bikinan si Adrian Toomes. Ya si Vulture itu ya. Awalnya Spider-Man itu berhasil ngehalangin mereka. Tapi ternyata salah satu penjahat itu malah ngeluarin senjata yang cukup OP cuy. Ya senjata itu mengeluarkan ledakan yang cukup besar sehingga ngerusak sebagian toko di dekatnya. Spider-Man pun buru-buru masuk ke dalam toko buat nyelamatin pemilik bodega yang terjebak di bawah rak yang ambruk. Kalau lu pada tahu ya senjata tadi itu sebenarnya semirip senjata Gravity Gun cuy. Kalau gak salah di series Half-Life ya. Ya itu kalau gak salah ya. Si Peter kemudian pulang pelan-pelan lewat jendela kamarnya. Masih pakai setelan Spider-Man tentunya ya. Pas dia ngerayap di langit-langit, tiba-tiba dia ngeliat si Ned yang udah duduk santai di kasurnya sambil megang Lego Death Star yang udah kelar dirakit cuy. Peter pun kaget ya, tapi yang lebih parah si Ned malah langsung melongo sambil ngejatuhin Lego Death Star-nya saking shocknya cuy. Mana Spider-Man? Anjing. Kenal goblok.
Peter pun buru-buru nyuruh Sinead buat diem dan janji buat gak ngasih tahu siapa-siapa soal identitas rahasianya sebagai Spider-Man. Walau awalnya bingung, Sinead ini malah jadi super excited cuy. Dan gak pernah berhenti nanya soal kekuatan si Peter, suitnya, dan semua hal tentang Spider-Man cuy. Sepanjang hari berikutnya di sekolah, Ned gak berhenti ngebombardir si Peter dengan pertanyaan soal Spider-Man. Yang bikin si Peter ini langsung auto malas cuy, dan cuman jawab seadanya aja. Nah, pas jam makan siang, mereka itu nggak sengaja nguping si Liz lagi curhat ke gengnya soal dia ngefans berat sama Spider-Man. Wah, ini kesempatan nih. Karena kita tahu di sini itu si Peter sangat suka sama si Liz, cuy. Cuman yang problemnya di sini itu si Liz gak tahu kalau si Peter itu adalah Spider-Man, cuy. Nah, mulut si Ned yang emang suka bocor itu malah spontan nyeletuk kalau si Peter itu kenal Spider-Man, cuy. Yang bikin satu kantin itu auto kaget, men. Si Liz pun dengan excited ngajak si Peter dan si Ned ke pestanya biar bisa undang Spider-Man. Waduh, makin ribet aja nih hidup si Peter, cuk. Kemudian di pesta, si Ned memaksa si Peter buat ganti kostum Spider-Man biar bisa pamer ke semua orang. Peter awalnya nolak, tapi pas si Flash ini mulai ngejek, si Peter pun pergi buat ganti baju. Nah, pas udah mau balik ke pesta, tiba-tiba si Peter ini malah melihat ledakan gede dari kejauhan. Dia langsung ngacir buat nyelidikin dan nemuin Jackson Bryce alias Shocker sama Herman Schultz lagi asik dagang teknologi Chitauri ke penjahat lokal yaitu Aaron Davis. Ya kalau lu pada tahu ya si Aaron Davis ini yang bakalan jadi si itu cuy, Prowler. Cuman ya di sini dia cuman cameo aja ya, gak muncul jadi Prowler aslinya cuy. Pas Peter lagi ngintip-ngintip kayak detektif amatir, HP-nya itu malah bunyi cuy. Gara-gara si Ned ini nelpon. Si Bryce jadi curiga dan ngira kalau si Aaron ini ngejebak mereka. Peter pun langsung ganti mode Spider-Man dan ngehajar mereka. Dia ngejar mereka kayak main parkour cuy. Tapi tiba-tiba si Vulture itu malah muncul dan nangkep si Peter. Lalu si Peter ini dibawa ke atas terus dijatuhin ke danau cuy. Terus parasut di kostumnya itu malah bikin dia makin ribet dan hampir tenggelam cuy. Tapi untungnya ada Iron Man yang nongol kayak pahlawan kesiangan dan narik si Peter dari air cuy. Ternyata si Tony Stark itu nggak beneran ada di sana, cuman ngedalin setelan Iron Man-nya dari jauh sambil nyinyir cuy. Udah gue bilangin lo itu jangan sok-sokan jadi superhero kocak. Tapi gue kan Avengers cuy, gue pengen ngebantu. Iyalah kau pengen ngebantu, udah lu fokus sekolah aja Jin. Di markas Toms, Jackson Bryce mengaku ke bosnya kalau dia itu nggak sengaja ngejatuhin salah satu senjata canggih mereka pas kejadian berantem sama si Spider-Man tadi. Toms yang lagi bad mood ini langsung ngamuk cik dan ngusir si Bryce dari timnya. Si Bryce ini malah ngegas balik cuy, ngancem mau buka rahasia mereka ke polisi dan istrinya si Toms. Mendengar hal itu si Toms ini gak mau ribet cuy, dia ini langsung ambil pistol aneh dari meja si Mason dan langsung BOOM! Ya si Bryce ini langsung mati konyol di tempat ya. Kocak emang cuy di sini. Dia gue kira ini senjata anti gravitasi cuy. Dah lah. Gak lama setelah itu si Herman langsung dapat promosi jadi The Shocker cuy. Di sisi lain, Peter Parker sama Ned itu akhirnya berhasil ngebongkar salah satu senjata yang ditinggal Bryce. Mereka nemuin inti kekuatan di dalamnya yang ternyata itu bahaya banget cuy. Pas si Peter lagi mikir keras, si Herman dan gengnya itu malah kelihatan di koridor sekolah. Dan ya, si Peter ini langsung panik cuy dan dia langsung buru-buru pasang laba-laba pelacak ke si Herman. Malamnya Peter dan Ned itu ngikutin si Herman pakai pelacak dari setelan Spider-Man dan nemu kalau mereka itu bakal berangkat ke Maryland. Biar bisa nyusul ke sana tanpa bikin curiga, Peter ini memutuskan buat balik lagi ke tim Decathlon-nya yang bakal pergi ke Washington DC buat turnamen nasional. Kemudian Peter menyelinap keluar sebagai Spider-Man buat nyari si Herman. Tapi bukannya nemu si Herman, dia ini malah nemuin geng penjahat yang lagi ngebajak truk penuh senjata canggih cuy. Alhasil si Peter pun mencoba menghentikan mereka dulu. Tapi sayangnya dia ini malah pingsan cuy, kejedot atap mobil. Dan bangun-bangun dia ini malah terkunci rapat di sebuah gedung senjata rahasia. Sambil nunggu pintu otomatisnya kebuka nanti pagi, si Peter ini ngobrol sama AI di bajunya yang dia kasih nama si Karen cuy. Peter ini mulai lebih paham lagi soal fitur canggih yang ada di baju Spider-Man miliknya ini cuy. Ya udah jelas ya, ini baju buatan Tony Stark. Anjir men. Ada drone, ada apa lagi? Ada AI anjir, terus ada mode interogasi. Ya walaupun memang di sini gak terlalu guna sih mode interogasinya cuy. Karen juga ngasih tahu kalau batu bercahaya yang Peter ambil sebelumnya itu ternyata bom yang bisa meledak kalau kena radiasi. Masalahnya batu itu ada di tas si Ned cuy. Ya otomatis si Peter ini panik dong. Dia langsung utak-atik kode keamanan pintu yang akhirnya itu dia bisa kabur cuy. Dia buru-buru telepon si Ned, tapi HP-nya nggak diangkat karena si Ned ini malah lagi asik ke Monumen Washington. Gak lama setelah itu dan boom! Ya batu itu meledak pas mereka di lift monumen yang bikin lift itu goyang parah dan hampir jatuh Ci.
Peter pun langsung ngebut ke sana, manjat monumen, dan pas nyampe ke puncak, ada polisi di helikopter yang nyuruh dia turun. Ya, polisi ini gak tahu kalau dia itu superhero, cuy. Tapi ya wajar karena di sini Spider-Man itu belum cukup terkenal, sih. Tapi Spider-Man itu cuek aja dan dia malah salto ke bawah dan masuk lewat jendela kayak ninja. Damn. Di dalam, Spider-Man berusaha menahan lift yang hampir jatuh dengan jaringnya. Spider-Man pun hampir ikut tertarik ke bawah ya. Tapi untungnya dengan sekuat tenaga dia ini berhasil menahan jaringnya yang menempel pada lift. Dan menyuruh semua orang di dalam untuk segera memanjat keluar. Si Liz yang keluar terakhir itu hampir jatuh bersama liftnya. Tapi untungnya Spider-Man berhasil menangkapnya dengan jaringnya dan menyelamatkannya tepat waktu. Well, ini gak kayak si Spider-Man Andrew Garfield ya. Dia bisa menyelamatkan ceweknya sedangkan Andrew Garfield ya mati konyol. Oke, jangan, kasihan Andrew Garfield cuy. Udah mas sad boy ya, ceweknya meninggoy. Oh my god, damn bro. Oke, kita lanjut aja ya. Kembali ke New York, Karen mengungkapkan bahwa Spider-Man telah merekam semua yang dilihat Peter sebelumnya, termasuk visual Aaron yang berada di basement. Menyadari hal ini, Peter segera bertransformasi menjadi Spider-Man dan pergi menemuinya. Si Peter pun mencoba menginterogasi si Aaron ya untuk mencari tahu alasan dibalik usahanya mendapatkan teknologi dari Adrian Toomes. Si Aaron pun akhirnya mengungkapkan bahwa Toomes akan bertemu dengan seseorang untuk mengumpulkan lebih banyak teknologi di sebuah kapal feri siang ini. Di sisi lain, di atas kapal feri, Toomes bertemu dengan seorang penjahat yang bernama McGargan. Spider-Man berhasil menyusul mereka dan mengamati kalau si Toomes ini sedang bernegosiasi dengan si Gargan. Tiba-tiba Peter mendapatkan telepon dari Tony Stark yang menanyakan tentang apa yang sedang terjadi. Tapi ya si Peter ini malah berbohong dan mengatakan bahwa tidak ada masalah besar. Setelah panggilannya berakhir, Spider-Man melihat si Herman dan gengnya bergabung dengan Toomes. Pada saat itu si Peter ini belum menyadari kalau si Toomes itu adalah si Vulture. Tanpa pikir panjang lagi, Spider-Man pun berayun dan mencoba menghentikan mereka. Si Toomes selalu menggunakan senjatanya untuk menyerang Spider-Man, tapi Peter berhasil menahannya. Sayangnya senjata itu malah jadi nggak stabil dan meledak, membelah kapal feri menjadi dua bagian. Lalu Spider-Man pun berusaha dengan sekuat tenaga untuk menahan kapal feri dengan jaring laba-labanya. Tapi kekuatannya itu nggak cukup cuy untuk menyatukan kembali kapal yang terus terbelah. Saat Peter mulai kewalahan, untungnya Iron Man muncul bersama dengan drone kecil untuk membantu menyatukan kembali kapal tersebut dan menyelamatkan semua orang. Setelah keadaan terkendali, Spider-Man ini mencoba berbicara dengan si Tony cuy untuk menjelaskan semuanya. Ya karena si Spider-Man ini tadi ngibul cuy. Tapi ya si Tony ini yang terlihat sibuk, dia ini malah langsung pergi begitu saja cuy. FBI kemudian datang untuk mengamankan situasi. Peter yang kecewa pun pergi dan merenung di atas gedung. Tak lama kemudian Iron Man datang lagi. Tapi kali ini si Tony Stark sendiri yang berada di dalam suit tersebut. Si Tony ini marah besar cuy karena si Peter ini gak mau mendengarkan peringatannya dan malah ngibul tentang apa yang dia lakukan. Si Tony ngerasa kalau si Peter ini belum siap jadi superhero yang sesungguhnya. Jadi si Tony ini menuntut agar si Peter mengembalikan baju Spider-Man barunya itu. Si Peter pun memohon dan bilang kalau dia itu bukan apa-apa tanpa baju Spider-Man barunya itu. Namun ya si Tony menegaskan bahwa jika Peter merasa seperti itu, maka dia memang belum pantas untuk memiliki baju Spider-Man tersebut. Peter akhirnya pulang ke Tante May dengan perasaan sedih. Sesampainya di rumah, Tante May langsung ngomeli Peter karena gak menjawab teleponnya seharian. Dia bahkan sampai mendatangi kantor polisi untuk mencari tahu keberadaan si Peter ini cuy. Tante May juga kecewa karena tahu kalau si Peter ini tiba-tiba menghilang saat lomba sekolah berlangsung. Singkat cerita, tanpa kostum Spider-Man buatan Tony Stark, Peter akhirnya kembali menjalani hidupnya sebagai siswa biasa dan menghabiskan lebih banyak waktu bersama Ned. Di sekolah, Peter akhirnya memberanikan diri mengungkapkan perasaannya kepada Liz, yang ternyata dia itu udah tahu sebelumnya cuy. Mereka pun berencana untuk datang ke pesta dansa homecoming bersama. Pada malam pesta, Peter pergi menjemput Liz di rumahnya. Setelah sesi foto keluarga yang agak canggung, Toomes, ayahnya Liz, itu mengantar mereka ke pesta. Damn, ternyata si Batman ini bapaknya si Liz cuy. What the hell? Selama perjalanan, si Liz ini menceritakan tentang Peter cuy, termasuk latar belakangnya dan kejadian yang terjadi di Washington. Yang dimana dari cerita tersebut si Toomes ini perlahan mulai menyadari bahwa si Peter ini adalah Spider-Man. Wah emang gak usah diragukan lagi ya, karena si Toomes ini dulunya itu adalah detektif terbaik di dunia cuy. Sebelum berubah menjadi Vulture ya, dulunya itu Batman jing. Oke lah, udah lah lanjut.
Saat sampai di lokasi pesta, si Liz turun lebih dulu dari mobil. Sementara itu di dalam mobil, si Tooms diam-diam mengancam si Peter. Dia memperingatkan si Peter untuk berhenti mencampuri urusannya, atau dia akan membunuh Peter dan semua orang yang dia sayangi. Selama pesta dansa, Peter mengetahui bahwa Tooms berencana mencuri persenjataan dari pesawat yang berangkat dari Menara Avengers menuju markas baru mereka. Peter pun segera meninggalkan Liz dan bergegas mengenakan kostum Spider-Man lamanya untuk menghentikan si Tooms. Dalam perjalanannya, si Peter diserang oleh si Herman yang menggunakan sarung tangan kejutnya. Spider-Man pun berusaha menembakkan jaringnya, tapi si Herman terus menghajarnya. Beruntung si Ned muncul dan membantu si Peter, sehingga Spider-Man bisa bangkit dan menembakkan Herman ke bus dengan jaringnya. Spider-Man kemudian bergegas mengajar si Tooms dengan bantuan Ned yang menjadi mata dan telinganya. Anjir, si Ned ini menjadi man in the back cuy. Kemudian Ned mencoba menghubungi Happy Hogan, tapi Happy tidak merespon dan malah menutup teleponnya. Peter akhirnya menemukan Tooms di markasnya. Tooms mencoba bernegosiasi, menjelaskan bahwa dia hanya melakukan apa yang menurutnya benar. Dia juga menambahkan bahwa dunia ini nggak cuma soal hitam dan putih, ada area abu-abu di antaranya. Jadi ya intinya si Batman ini ngasih tahu kalau si Peter itu gak usah so naif ya. Karena ya di dunia ini gak ada yang benar-benar baik dan gak ada yang benar-benar jahat. Semua itu grey cuy, abu-abu ya. Tak lama kemudian si Tooms mengaktifkan sayapnya dan berusaha merobohkan gedung agar Spider-Man terkubur di bawah puing-puing. Spider-Man pun terjebak dan tertindih reruntuhan. Dalam keadaan putus asa dan takut mati, dia mengingat kata-kata Tony Stark. Peter, bibimu cantik juga ya. Itu, Jin. Kalau kamu bukan apa-apa tanpa kostum itu, maka kamu gak pantas memilikinya. Peter pun memberanikan diri mengumpulkan seluruh kekuatannya untuk menarik dirinya keluar dari reruntuhan tersebut. Ia sadar bahwa dirinya itu bisa menjadi pahlawan meski tanpa bantuan teknologi Tony Stark. Spider-Man segera mengejar si Tooms dan berhasil menembakkan jaringnya ke kostum Vulture untuk mencegat pesawat. Tooms berusaha mencuri persenjataan dari pesawat, tetapi Spider-Man berhasil menggagalkan rencananya. Dalam pertarungan sengit di atas pesawat, mereka secara tidak sengaja malah merusak turbin, membuat pesawat meluncur tak terkendali. Spider-Man berhasil mengarahkan pesawat agar mendarat di pantai yang jauh dari area padat penduduk. Ya karena untuk superhero, keselamatan penduduk itu nomor satu, Ci. Tooms berusaha kabur sambil membawa persenjataan, tetapi Spider-Man memperingatkannya bahwa persenjataan itu sangat berbahaya dan bisa meledak sewaktu-waktu. Tooms mengabaikan peringatan tersebut dan tetap mencoba terbang, hingga tiba-tiba persenjataan itu malah meledak dan membuatnya jatuh cuy. Ya kan gak dengar. Ini budak nih. Ini kalau pilihannya kepala batu ya ujung-ujungnya pasti mati konyol jing. Emang lawak Ci, lawak. Dulu Batman, sekarang jadi burung. Wah, malah downgrade ya. Spider-Man menemukan Tooms yang terluka dan menyelamatkannya dari puing-puing, lalu meninggalkannya bersama sisa-sisa persenjataan agar Happy dan polisi bisa menemukannya. Hal ini menyebabkan Tooms akhirnya ditangkap. Kemudian di sekolah, Peter mengetahui bahwa Liz itu pindah ke Oregon bersama ibunya karena ayahnya si Tooms itu telah dipenjara. Liz masih kesal dengan Peter karena meninggalkannya di pesta dansa cuy. Emang kocak ya. Tapi ya ia tetap mengucapkan selamat tinggal dan berharap Peter ini bisa menemukan jawabannya sendiri. Peter kembali bergabung dengan tim akademiknya dan Michelle menjadi kapten baru. Michelle juga mengungkapkan bahwa teman-temannya bisa memanggilnya MJ. Well, bukan Mary Jane ya, tapi ini Michelle Jones. Tak lama setelah itu, Happy memanggil Peter ke kamar mandi untuk berterima kasih atas semua yang telah ia lakukan. Happy juga memberitahu bahwa Tony Stark ingin bertemu dengannya lagi. Peter pun dibawa ke markas Avengers yang baru, di mana di sana Tony memperkenalkan kostum Spider-Man yang baru dan mengumumkan bahwa Peter sudah resmi menjadi anggota The Avengers. Namun Peter dengan bijak menolak tawaran tersebut, mengatakan bahwa ia lebih suka menjadi Spider-Man yang mandiri untuk saat ini. Ya tapi nanti ujung-ujungnya bakalan tetap masuk Avengers cuy. Tony yang awalnya kaget akhirnya sadar bahwa Peter telah membuat keputusan yang dewasa. Untuk menutupi kegagalannya dalam memperkenalkan Peter sebagai Avengers baru, Happy memberikan cincin kepada Tony agar bisa melamar Pepper Potts. Saat Peter pulang ke rumah, ia menemukan tas dari Tony Stark yang berisi kostum Spider-Man lama. Peter pun dengan bangga mengenakannya, tetapi tanpa disangka Bibi May melihatnya dan langsung auto shock. Ya di sini si Bibi May langsung mengetahui identitas Spider-Man adalah keponakannya cuy, si Peter Parker. Di adegan mid credit scene menampilkan Adrian Toomes yang kini dipenjara di The Raft.
ia bertemu dengan Mac Gargan yang mengaku tengah mengumpulkan sekelompok penjahat untuk membunuh Spider-Man. Gargan menyebutkan bahwa ia mendengar Toomes mengetahui identitas asli Spider-Man, namun si Toomes ini menyangkalnya dan justru melindungi rahasia si Peter. Cerita pun selesai. Oke, kayaknya segitu aja dari gue ya. Terima kasih buat kalian semua yang udah nonton dari awal sampai akhir bersama gue pengacara, pengangguran banyak acara. Jangan lupa klik like dan subscribe dan sampai jumpa di video berikutnya.